Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ilmu Dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan pelajari tentang bagaimana penggunaan tanda dolar untuk membuat referensi absolut dan relatif di Excel. Nah, apa itu referensi absolut dan apa itu referensi relatif? Jadi, yang pertama, referensi adalah source yang ada di Excel yang menunjukkan rentang atau sumber yang bisa kita katakan sebagai data yang dijadikan acuan untuk mengeksekusi atau melahirkan suatu nilai baru yang kita operasikan pada sel tersebut. Jadi yang pertama adalah referensi relatif. Nah, referensi relatif adalah merupakan sebuah rumus Excel yang akan merubah menyesuaikan diri saat kita menduplikasinya dari satu sel ke sel yang lain. Nah, jadi referensi relatif ini kita bisa melihat misalnya ada suatu sel, ini adalah sel C3. Kemudian ketika kita mengklik mengisi ini sebagai satu. Nah, ketika C3 ini dijadikan acuan untuk mengisi nilai yang ada di D5 sama dengan misalnya kita klik di sini D3, maka terisi 1 di sini. Nah, C1 inilah yang disebut sebagai referensi relatif yang kita gunakan. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada referensi sel absolut pada Excel. Nah, jika kita ingin mengunci rumus Excel atau mempertahankan referensi sel asli agar tidak berubah saat kita melakukan copy paste pada sel, maka kita perlu membuat referensi tersebut absolut dengan mengawali sebuah tanda kolom. Jadi penulisannya itu sehingga dia bisa menjadi mengunci daripada nilai tersebut. Misalnya tadi yang sebagai contoh misalnya di sini ada kita ingin mengambil nilai dari A5 misalnya. Jadi ini adalah A5 nilainya di sini atau kita ubah saja menjadi C1 misalnya di sini. Maka C1 ini harus dikunci menggunakan rumus dolar dan A5. Jadi misalnya di sini kita mengunci dari si C1 itu menggunakan rumus dolar, kemudian sini C3. Maka ketika kita melakukan copy paste ini dari kolom D5 ke E5, maka nilainya akan tetap. Dia akan tetap mereverse pada C1. Jadi misalnya ini copy, kemudian paste. Nah, dia akan mereverse karena dia telah ditambahkan nilai dolar. Bayangkan misalnya tadi kita menggunakan referensi relatif, jadi misalnya ini sama dengan C1. Ketika kita ingin melakukan copy data ke sini, maka yang akan dilakukan dijadikan referensi itu tidak lagi C1, tetapi melainkan D1. Misalnya ini kita klik, nah yang dia jadikan refer acuan itu D1, karena memang selnya relatif, jadi ketika kita geser ke kanan, ke bawah, ke atas, ke samping, atau kita pindahkan di sheet lain, maka yang dia akan jadikan acuan itu adalah sesuai dengan kondisi format, bukan absolut sesuai dengan sel yang dituju di awal. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan referensi absolut, maka kita harus mengunci dia menggunakan tanda dolar ini. Kemudian ada contoh referensi sel semi absolut. Nah, referensi sel semi absolut ini adalah kita mengunci salah satu daripada kolom atau baris yang bisa kita gunakan. Jadi misalnya di sini kita menggunakan tanda dolar untuk mengunci tadi yang E1 sama dengan kita kunci misalnya di sini kita klik C1 berarti kita kunci posisi C-nya saja. Nah, ketika kita melakukan copy paste maka dia akan merubah posisi, misalnya ketika kita drop di bawah maka rumusnya akan hilang menjadi 0 karena dia mengunci posisi C-nya saja tetapi nilai 3-nya tidak. Jadi ketika kita geser ke samping dia, maka nilainya di sini tetap C3 karena di sini yang dikunci itu nilai daripada C-nya, sementara row-nya itu tidak terkunci sehingga ketika kita drop ke samping dia tetap mereverse ke 3, tetapi ketika di drop ke bawah dia menunjukkan nilai 0, artinya dia tidak lagi mengacu pada C
3, melainkan berpindah pada C4 karena yang dikunci di sini hanya kolom kolom C-nya saja, tidak pada barisnya. Kemudian menggunakan tanda relatif pada baris. Jadi kalau contohnya tadi di sini kita mengunci C-nya, maka ketika kita coba mengunci 3-nya di sini, jadi C-nya tidak dikunci, ini kita kunci pada angka 3 saja. Ini kita ubah misalnya menjadi 3, maka hasilnya tetap 1, tetapi ketika kita drop ke samping atau ke bawah akan menunjukkan nilai yang berbeda. Ketika kita drop ke bawah, dia akan tetap merefer pada kolom C1. Jadi tetap nilainya C3, C3, C3. Tetapi ketika ke samping, maka dia akan menunjukkan nilai 0. Kenapa? Karena yang nilai 1 maksudnya nilai 1 karena di sini di D-nya 1. Tetapi ketika kita drop ke samping, maka dia akan berpindah dari C ke D, di sini pasti merefer ke E, begitu di sini merefer ke F, J, seperti itu. Karena yang dikunci tadi hanya row 3-nya saja. Tetapi untuk kolomnya, kolom C, D, E, F, dia akan berpindah sesuai dengan pergeseran formula yang kita gunakan. Karena tadi alasannya itu kita menggunakan tanda dolar pada atau penguncian absolut pada barisnya saja. Nah, itu terkait dengan referensi sel semi absolut pada Microsoft Excel. Selanjutnya, jadi kita menggunakan tanda dolar ini seperti dijelaskan sebelumnya, bahwasanya untuk membuat sel absolut menggunakan rendoler pada referensi sel, kita bisa melakukan penulisan 3 cara tadi, yaitu menandakan dia untuk mengunci pada posisi itu. Nah, untuk posisi dolar ini secara absolut dia itu berada di atas huruf 4 pada keyboard. Jadi kita bisa menggunakan di sini Shift, kemudian klik 4, maka akan muncul tanda dolar. Namun tetap semua operator Excel harus diawali dengan tanda sama dengan untuk memunculkan bahwa itu merupakan formula yang harus dieksekusi dan dibaca oleh Excel. Jadi itu terkait dengan penjelasan cara menggunakan tanda dolar, kemudian fungsi daripada absolut dan relatif. Nah, ini nanti pada perumusan yang kompleks untuk menjaga nilai agar tetap merefer kepada satu fungsi atau rumus atau sel kunci yang sama. Itu terkait dengan penjelasan penggunaan daripada tanda dolar. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.